Hai sahabat Homers, kembali lagi di channel Home Narasi. Untuk kisah kali ini, kita punya cerita berjudul Menikahi Jin Wanita di Pesantren. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebagai seorang santri, Maman tidak pernah lepas sholat tahajud. Setiap jam 3 pagi, Maman bangun lalu pergi ke masjid. Di sana, dia sholat sendirian, karena santri-santri lain memilih untuk tidur. Maman tidak pernah merasakan hal-hal ganjil, sehingga tidak pernah takut sendirian di masjid. Namun belakangan ini, Maman sering merasakan tubuhnya merinding. Acap kali sedang berwudu dan sholat sendirian di masjid itu. Hingga puncaknya malam itu, Maman merasa sedang diawasi oleh seseorang saat berwudu. Ketika dia mengamati sekitar, dia tidak menemukan siapa-siapa. Hanya dedaunan yang bergoyang diterpa angin. Ia yang masih belum percaya sampai mengecek ke belakang masjid. Dan sama saja, tidak ada orang yang ia temui. Selesai wudhu, Maman membuka pintu masjid. Dia nyalakan lampu yang ada di barisan laki-laki saja, sehingga barisan saf perempuan tampak gelap. Maman mulai sholat. Di tengah-tengah dia sholat, dia merasakan ada yang menjadi makmum. Maman yang penasaran sedikit melirik ke kaca jendela. Di kaca itu, terlihat ada perempuan memakai mukena sedang beruku, sama seperti yang dia lakukan. Hal itu membuat detak jantungnya berdebar-debar. Kaki dan tangan Maman menjadi sulit digerakkan. Perlahan-lahan dia mulai merasakan jari-jari tangannya gemetaran. Kejadian itu membuat Maman menjadi tidak khusyuk. Dia menjadi bimbang ingin melanjutkannya atau tidak. Maman memutuskan untuk menyelesaikan sholat tahajud malam itu. Dia kumpulkan keberanian yang sudah terkikis oleh ketakutan sejak melihat perempuan tersebut. Selesai sholat, Maman tidak berzikir dan berdoa seperti biasanya. Ia sempat melihat ke belakang dan ternyata kosong. Perempuan yang memakai mukena tadi menghilang. Tanpa berpikir panjang, Maman pun pergi tanpa mematikan lampu dan kipas angin. Ketika tiba di kamar, Maman masuk ke dalam selimut dan memejamkan mata. Rasa takut itu membuat Maman tertidur, hingga dia terbangun oleh lonceng yang berbunyi. Lonceng itu menandakan sholat subuh akan segera dimulai. Maman segera bergegas ke masjid dan berwudu. Di masjid sudah ada beberapa santri. Terlihat juga Kiai Hamzah yang sedang berzikir di tempat imam. Maman mengamati sekitar. Dia tidak menemukan perempuan yang ikut sholat tahajud. Dia amati barisan para santri perempuan, namun tidak mendapati perempuan tadi dan malah kena tegur dari Ustadz Somad. Aktivitas menjadi santri terus berjalan setelah Maman dan santri lainnya selesai sholat subuh. Mereka menunggu giliran mandi dan sarapan. Maman yang kebetulan memilih jalan-jalan sembari menunggu giliran, melihat Dolah sedang masuk ke kamar lain. Maman penasaran lalu mengintip dari kaca jendela. Dolah ternyata mengambil uang dari salah satu tas. Maman yang tidak tahan apabila melihat tindakan kejahatan langsung menghampiri. Maman menegur Dolah karena sudah mengambil uang. "Kembalikan uang itu, Dolah. Itu bukan hakmu. Mencuri itu dosa." Maman menggeleng, dia ulurkan tangan meminta uang itu. "Jangan sok suci ya kamu. Mentang-mentang sering dipuji kiai menjadi sok suci kamu. Itu bukan urusanmu." Dolah hendak pergi, tetapi Maman menahan dengan sekuat tenaga. Dolah yang naik pitam menghadiahi Maman sebuah pukulan. Maman tidak sempat menghindar. Bogem mentah itu mengenai ujung bibirnya. Darah segera seketika mengalir. Dolah masih belum puas. Dia tarik baju Maman lalu kembali menghadiahi pukulan. Pukulan kedua itu mengarah ke perut.
Ini untuk orang yang suka ngurusin hidup orang. Dolah membuat Maman tersungkur di lantai. Maman mengaduh kesakitan. Dia melihat Dolah melenggang tanpa dosa. Maman tidak mau membiarkan kejadian ini lewat begitu saja. Dengan agak susah payah dan rasa sakit yang luar biasa, Maman berusaha berdiri dan ingin melaporkan Dolah ke Ustadz Somad supaya mendapatkan hukuman yang setimpal. Maman sampai di kantor dengan keadaan wajah penuh luka. Ustadz Somad yang melihat Maman sedang kesakitan segera memberi bantuan. Dia tuntun santrinya itu ke kursi sofa. Ia minta Maman untuk duduk dan jangan bergerak. Sambil mengobati luka itu, Ustadz Somad menanyakan apa yang terjadi pada Maman. Maman pun bercerita walau sesekali ia meringis saat luka di wajahnya dipegang oleh Ustadz Somad. Ustadz Somad terkejut lalu meminta salah satu santri memanggil Dolah. Dolah datang tanpa dosa. Dia berjalan masuk ke kantor tanpa menunduk. Padahal ustadz-ustadz selalu mengingatkan kalau datang ke kantor harus menunduk karena menghormati para guru yang sedang duduk di ruangan tersebut. "Ada apa Ustadz memanggil saya?" kata Dolah dengan gaya agak menantang. "Saya sudah mengingatkanmu beberapa kali. Setiap datang ke kantor jangan berjalan tegak. Menunduklah dan hormati guru-guru yang ada di dalam." Ustadz Somad memarahi Dolah. Dolah tidak menanggapi dan hanya diam saja. Karena enggak mau memperkeruh suasana, Ustadz Somad langsung menanyakan soal pencurian uang. Dolah yang mendengar itu tentu tidak tinggal diam. Dia mengelak dengan cara meminta bukti. Maman yang sejak tadi hanya diam, kini berani berbicara. Maman mengaku melihat Dolah mencuri dengan mata kepalanya sendiri. Dolah tidak terima. Bisa saja Maman mengumbar fitnah karena tidak ada bukti yang valid. Bukankah agama kita mengajarkan perlu ada 2 saksi lebih untuk membuktikannya? Dolah membungkam semuanya dengan ucapan tersebut. Ustadz Somad tidak bisa berkutik. Apa yang Dolah katakan memang benar. Jadi dia tidak akan dihukum karena saksi yang melihat hanyalah Maman. Itu pun si Maman tidak bisa memberi bukti terkait pencurian uang tersebut. Dolah bisa kembali ke kamar untuk siap-siap masuk kelas. Maman merasa semakin kesal. Dia tidak menyangka akan kalah dengan orang buruk seperti Dolah. Maman diminta kembali ke kamar. Ustadz Somad yakin Maman bisa membawa bukti lain kali. "Maman, kalau tidak ada bukti, Ustadz tidak berani menghukum. Takut dosa dan dikira pilih kasih." Ustadz Somad menanggapi. Maman mengangguk lalu pamit kembali ke kamar. Sepanjang perjalanan, ia mengeluh perut dan pinggiran wajah masih terasa sakit. Maman izin tidak masuk jam pelajaran karena sakit perut. Guru mata pelajaran yang tadi melihat Maman secara langsung tentu mengizinkan. Maman pun menggunakan kesempatan itu untuk tidur. Saking lelapnya, Maman tidak merasakan ada orang yang masuk ke kamar. Orang itu adalah Dolah. Diam-diam Dolah ingin balas dendam pada Maman. Hal itu lantaran Maman sudah berani melapor pada Ustadz Somad. Dolah mengambil uang pada salah satu tas teman sekamarnya. Lalu uang itu dia masukkan ke tas milik Maman sambil tertawa. "Mampus, rasain, itu akibatnya berani dengan Dolah." Dolah sempat mengumpat dan mengatai Maman sebelum keluar dari kamar. Sampai Dolah pergi, Maman masih juga tidur. Dia tidak merasakan apa-apa. Mungkin semua itu efek dari perut dan wajah yang masih sakit. Maman malah terbangun ketika Aldi teriak histeris. Maman seketika mendekati Aldi. "Ada apa, Aldi?" Maman bertanya dengan kesadaran yang belum pulih sempurna. "Uangku hilang, padahal hanya tinggal itu uangku untuk pegangan 1 bulan." Aldi menangis. Maman menduga pasti semua itu ulah si Dolah. Maman sempat kecewa karena dia tidak terbangun saat Dolah melancarkan aksinya tadi. Maman menyarankan Aldi agar melapor ke Ustadz Somad. Aldi mengangguk lalu segera pergi ke kantor. 5 menit setelah Aldi melapor, pengumuman lewat toa masjid terdengar lantang. Karena kerap kehilangan uang,
Ustadz Somad memutuskan untuk menggeledah tas para santri satu persatu. Ustadz Somad meminta semua santri berkumpul di lapangan dengan membawa tas. Dia juga mengingatkan untuk tidak mencoba menyembunyikan uang itu di tempat lain. Maman tampak girang. Dia yakin pasti kali ini Dolah akan kena dan dihukum. Maman langsung berangkat tanpa merasa ada beban. Dia membawa tas dan berdiri di barisan ketiga. Maman terkejut saat menengok ke kanan. Ternyata Dolah juga sudah datang. Maman membatin. Berani sekali Dolah berada di barisan ketiga. Dolah yang merasa terus diawasi membalas tatapan Maman. Tatapan itu dia balas dengan senyuman. Maman merasa tidak percaya kalau Dolah mempunyai keberanian sebesar itu. Ustadz Somad dan 2 ustadz lainnya mulai menggeledah. Barisan 1-2 aman, tidak ada uang dan barang yang mencurigakan. Kini giliran Maman dan Dolah. Ketika Ustadz Somad menggeledah tas milik santri paling rajin itu, dia terkejut saat menemukan uang di dalam plastik. Pupil mata Maman membesar saat melihat plastik berisikan uang itu diangkat dari tasnya. Ya Allah, siapa yang menaruh uang itu di tas? Maman mulai cemas. Dia tidak tahu ada uang itu di dalam tas. Maman menelan ludah berkali-kali. Aldi maju. Wajah Ustadz Somad mulai berubah tidak bersahabat. Aldi kaget melihat uangnya berada di genggaman Ustadz Somad. Apa benar ini uangmu? Ustadz Somad bertanya dengan tegas. Benar Ustadz, itu uangku. Aldi mengangguk. Dada Maman seperti terhantam palu besar saat mendengar suara Aldi. Detak jantung dan napasnya berpacu bagai kuda perang. Maman menggeleng saat Ustadz Somad menyuruh maju. Santri-santri lain menyoraki. Mereka tidak menyangka Maman yang terkenal alim dan rajin ternyata juga senang mencuri uang. Dolah yang ada di barisan terdepan tersenyum. Di dalam hati dia bersorak penuh kemenangan. Hukum saja Ustadz, jangan diberi ampun. Dolah teriak mengompori. Santri-santri menjadi terkompori. Mereka teriak-teriak tidak karuan. Maman mulai menangis. Santri-santri yang melihat itu tidak terima. Tidak usah pakai menangis segala. Sekali pencuri tetap pencuri. Santri yang di belakang teriak-teriak. Dolah semakin tampak bahagia. Tanpa dia kompori, santri-santri lain sudah kesal sendiri. Saat ditanya soal uang itu, Maman menggeleng. Dia benar-benar tidak tahu. Karena sejak pagi dia tidur. Santri-santri bersorak lagi. Hu, hu, hu. Suara itu membuat lapangan menjadi gaduh. Hukum saja Ustadz. Mana mungkin maling mengaku. Maling mengaku penjara penuh. Suara dari belakang terdengar sangat menyakitkan. Maman berusaha menahan rasa sakit karena teriakan itu. Ustadz Somad meyakinkan lagi. Maman menggeleng. Ustadz Somad tidak bisa membantu karena bukti yang nyata sudah ada. Tetapi dia yakin Maman tidak mungkin berbuat demikian. Pasti ada yang keliru. Maman digiring ke depan. Ustadz Somad mengambil rotan yang lumayan besar. Rotan itu sering digunakan untuk menghukum santri-santri yang melakukan pelanggaran berat, seperti mencuri, ketahuan berzina, dan ketahuan membawa minuman keras. Maman terus menangis saat mendengar rotan dipukulkan ke tanah. Dia tidak bisa membayangkan betapa sakitnya dipukul rotan. Bahkan untuk berada di tengah lapangan sebagai seorang pencuri, Maman tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tunggu! Suara salah satu santri membuat Ustadz Somad berhenti. Rotan yang sudah siap mendarat di punggung Maman terjatuh. Ustadz Somad menengok ke barisan para santri. Dia melihat Anis, Akbar, dan Roshid berjalan ke depan. Ada apa? Ustadz Somad bertanya dengan suara agak serak. Dolah menatap ketiga orang itu. Dia sempat mengingat-ingat tentang ketiga orang itu. Ah, sial. Ketiga orang itu jangan-jangan mengikutinya. Dolah menjadi tampak cemas. Ketiga orang itu dia temui saat berjalan ke kamar. Maman tidak bersalah, Ustadz.
Ucapan Anis membuat para santri membelalak. Suasana di lapangan menjadi tegang dan penuh rasa penasaran. Mana mungkin, jelas-jelas bukti sudah ada. Ustadz Somad mencoba menguji keberanian ketiga orang. Anis sempat melirik ke arah Dolah. Sebenarnya, mereka ingin mengatakan kebenaran yang mereka ketahui tadi sebelum Maman tertuduh. Namun, mereka takut jika mendapat ancaman dari Dolah. Keberanian itu muncul saat mereka ingat sering mendapat bantuan dari Maman. Rasa hutang budi membuat mereka memberanikan diri. Ustadz Somad yang mendengar itu mengacungkan 2 jempol. Jadi, siapa yang mencuri uang Aldi? Ustadz Somad bertanya dengan suara agak keras. Kami bertiga melihat Dolah mengambil uang Aldi, lalu memasukkan ke tas milik Maman. Anis sempat ragu mengatakan itu. Apalagi Dolah mengamati dengan wajah kesal. Santri-santri berganti menyoraki Dolah. Bagi mereka, 3 orang saksi sudah lebih dari cukup. Apalagi Maman terkenal sebagai orang yang baik. Dolah diminta Ustadz Somad maju. Kali ini, Ustadz Somad menghukum santri bandel itu tanpa ampun. Dolah meringis kesakitan. Hukuman semacam ini sudah sering dia dapatkan. Tetapi kali ini rasanya lebih sakit, sampai-sampai dia memohon dan berharap hukuman itu segera berakhir. Dolah meminta maaf pada Maman setelah selesai dihukum. Jangan mengancam Anis, Akbar, dan Roshid. Kalau kamu mengancam, hukuman yang akan kamu dapat lebih berat. Ustadz Somad memberi peringatan. Dolah mengangguk. Sesekali dia meringis kesakitan. Para santri diminta bubar. Satu persatu mereka kembali ke kamar. Maman membantu Dolah menuju ke kamar. Walaupun orang itu sudah memfitnah, tetap saja Dolah memerlukan bantuan. Dolah sempat menolak, tetapi dia sadar tidak ada yang membantunya kembali ke kamar. Kejadian itu berlalu begitu cepat. Dolah sudah tidak punya dendam lagi ke Maman. Kini pesantren mengadakan acara malam kelana. Acara ini diadakan bertujuan untuk melatih mental dan keberanian para santri. Ustadz Somad mengumumkan melalui toa agar santri berkumpul di lapangan. Dolah dan Maman baru pertama kali mengikuti acara ini. Mereka merupakan santri baru yang belum banyak mengikuti berbagai acara di pesantren, termasuk malam kelana ini. Kalian sudah kumpul semua? Ustadz Somad mengecek jumlah para santri. Sudah Ustadz, serempak para santri menjawab pertanyaan Ustadz Somad. Suara menggema di lapangan itu. Para santri pun berbondong-bondong pergi ke kebun yang dipenuhi pohon-pohon besar. Kebun itu sangat gelap dan tidak ada pencahayaan sama sekali. Beberapa santri tercengang karena ternyata ada kebun menyeramkan di belakang pondok pesantrennya. Dolah yang terkenal pemberani tanpa ketakutan. Dia yang berjalan di samping Maman terus menempel. Maman merasa risih lalu melihat wajah temannya itu. Ia terkejut melihat Dolah sangat ketakutan. Kenapa kamu tampak ketakutan begitu? Maman sedikit tertawa. Aku baru pertama kali lihat tempat yang menyeramkan seperti ini, Sol. Dolah mengamati sekitar. Karena gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas pohon-pohon besar yang ada di sekitar. Mereka akhirnya sampai di tengah-tengah kebun atau alas. Di sana, para ustadz membagi santri-santri menjadi berkelompok. Kebetulan Maman dan Dolah satu kelompok. Setiap kelompok diminta mencari kain putih sesuai petunjuk yang ada di setiap pohon. Para santri mulai mengerti setelah beberapa ustadz menjelaskan. Kegiatan ini mirip sekali dengan pramuka. Beberapa santri yang sudah terbiasa ikut pramuka pasti tidak asing dengan acara semacam ini. Satu persatu kelompok yang berisikan 4 santri itu berjalan sesuai urutan. Kelompok Dolah dan Maman ternyata mendapat urutan terakhir. Hampir 10 menit mereka menunggu, akhirnya giliran kelompok mereka yang jalan. Mereka mulai memasuki kebun yang lebih padat lagi. Pohon-pohon yang berdiri di sekitar sudah tidak berjarak lagi.
Dolah mulai ketakutan. Maman yang sejak tadi berjalan lebih cepat, Dolah minta untuk berada di belakang. "Jangan cepat-cepat, kita tidak tahu jalan." Dolah menggerutu kesal. "Tidak tahu jalan atau takut?" Maman ketawa. Baru kali ini dia bisa menggoda dan merasa menang dari Dolah. Karena saat di pesantren, Dolah terkenal pemberani dan jago berkelahi. Dolah melengos merasa kesal. Andai saja bukan di kebun ini, dia pasti sudah menghajar Maman. Tetapi karena dia masih butuh Maman, dia tidak berani macam-macam. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dolah tiba-tiba teriak minta tolong. Maman yang ada di depan berbalik badan, lalu menanyakan apa yang terjadi pada Dolah. Dolah cerita kalau ada bayangan hitam yang mengikuti mereka. Bayangan itu pindah dari pohon ke pohon. Gerakan bayangan itu sangat cepat. "Bayangan mana, Dolah? Kami saja tidak melihat." Maman mengamati sekitar. "Sumpah, Maman, tadi bayangan itu lari dari pohon ke pohon." Dolah menunjuk ke arah pohon-pohon yang ada di sebelah kiri. Maman menduga jika itu jin. Dolah membantah. "Mana ada jin di dekat pesantren, karena jin dan setan akan terbakar apabila mendengar suara orang mengaji." Mendengar penjelasan semacam itu dari Dolah membuat Maman dan yang lainnya terkejut. "Nah, itu kamu tahu kenapa tidak sholat dan mengaji?" Maman kembali menyudutkan Dolah. Dolah hanya nyengir dan menggaruk kepala. Maman pun menjelaskan jika jin bisa tinggal di mana saja, apalagi kebun yang jarang disambangi oleh orang. Jin akan senang tinggal di sana. Mendengar penjelasan itu, seluruh tubuh Dolah merinding. Sudah, jangan menakutiku seperti itu." Dolah memegangi leher belakang dan mengusapnya berkali-kali. "Aku bukan menakuti ya, tapi menjelaskan." Maman menggerutu sambil menebalkan kedua pipi. Baru beberapa meter melanjutkan, Dolah sudah kelelahan. Dia meminta waktu beristirahat sebentar. Karena pencarian kain putih itu tidak dibatasi waktu, Maman pun menuruti kemauan Dolah. Mereka pun akhirnya beristirahat. Dolah yang bersandar pada salah satu pohon tertidur. Dia bermimpi didatangi oleh perempuan berjilbab dan berpakaian serba putih. Perempuan yang tidak terlihat parasnya itu menarik paksa Dolah. Dolah yang kaget teriak-teriak. Maman yang melihat Dolah teriak-teriak sendiri langsung membangunkan Dolah. Dolah membuka mata. Wajah Dolah seketika memucat. Dia cerita kalau ditarik paksa oleh perempuan berjilbab dan mengenakan pakaian serba putih. "Siapa perempuan itu, Maman? Rasanya seperti kenyataan." Dolah menggeleng. Dia masih tampak ketakutan. "Sudahlah, mimpi itu hanya bunga tidur, jadi tidak mungkin menjadi kenyataan." Maman mengingatkan. Dolah membantah karena tidak percaya dengan ucapan Maman. Maman mengajak mereka kembali melanjutkan perjalanan. Dolah memilih berjalan di dekat Maman. Menjadi orang yang paling belakang sudah pantangan sekarang. Saat berbelok mengikuti petunjuk yang menempel di pohon, Dolah mendengar suara kaki diseret. Suara terdengar jelas. Dolah tidak merespon. Dia tetap jalan dan berusaha mengabaikan suara itu. Suara itu bukannya menghilang, malah terdengar makin lantang. Dolah menengok ke kanan, tidak ada siapa-siapa. Dia putar kepala dan melihat ke belakang. Sama saja. "Apa kamu tidak mendengar langkah kaki yang diseret?" Dolah menghentikan rombongan dan bertanya pada Maman. "Apalagi ini? Aku tidak mendengar ada suara sama sekali." Maman menggeleng. Dia tampak kesal karena perjalanan mereka sering terhenti. Padahal kalau dilihat, mereka sudah ketinggalan jauh dengan kelompok yang ada di depan mereka. Penjelasan dari Maman membuat tubuhnya mendadak panas dingin. Dia tidak menyangka suara itu hanya bisa dia dengar saja. Sejak memasuki kebun ini pertama kali, Dolah sudah merasa kurang enak.
Dolah kembali mengikuti rombongan dari belakang. Mereka yang sudah tidak sabar sempat berjalan duluan. Dolah menambah kecepatan langkah kakinya. Dia tidak mau ketinggalan dan tersesat di kebun itu sendirian. Ketika melewati batu besar, Maman dan rombongan tidak melihat apa-apa. Namun saat giliran Dolah, ia mendengar suara seperti ledakan. Lalu tak berselang lama, dia melihat ada perempuan berjilbab dan berbaju putih mengamati dengan tatapan tajam. Tatapan itu membuat saraf tubuh Dolah menegang sehingga tidak bisa digerakkan sama sekali. Bahkan saat hendak berteriak, kedua rahangnya menjadi kaku. Kejadian aneh itu membuat celana Dolah basah oleh air kencing. Dia benar-benar takut hingga mengompol. Dia juga ingin lari, tetapi seperti ada yang menahan kakinya. Sedangkan dari depan, Maman yang sejak tadi tidak melihat Dolah memutuskan untuk kembali. Dia khawatir terjadi apa-apa, karena sejak tadi Dolah sudah sering mengeluh melihat penampakan. "Dolah, kamu kenapa kok sampai mengompol begitu?" Maman sudah tidak bisa menahan ketawa. Dia ketawa sejadi-jadinya. Tubuh Dolah gemetaran. Maman terdiam ketika mengetahui hal itu. Ia merasa Dolah tidak main-main kali ini. "Ada apa, Dolah?" Maman memegang pundak Dolah. Dolah terkesiap. Sentuhan itu membuat tubuhnya bisa digerakkan. "Aku sudah tidak kuat lagi. Barusan aku lihat ada perempuan duduk di atas batu besar itu." Dolah menunjuk batu besar yang ada di sebelah kanan mereka. Maman memandangi batu besar itu. Ia tidak menemukan ada perempuan di sana. Pandangannya bahkan melata hingga ke sekitar batu tersebut. Namun tetap saja kosong dan hanya gelap yang mengisi. Cepat-cepat Maman membawa Dolah pergi dari sana. Dia tidak mau Dolah mengalami hal-hal aneh lagi. Waktu sudah sangat mepet. Mereka berjalan dengan agak cepat. Maman terus berada di dekat Dolah. Kali ini mereka tidak mau menunda-nunda perjalanan lagi. Mereka akhirnya menemukan kain putih yang dimaksud. Maman dan Dolah kegirangan. Setelah melewati belokan terakhir, mereka sampai di tempat finish. Di sana semua santri sudah menunggu. Selain mereka menjadi kelompok yang paling akhir datang, celana Dolah juga menjadi pusat perhatian para santri. Celana yang masih basah itu membuat para santri tertawa. Bahkan ada yang sampai mengejek Dolah. "Kenapa itu, Dolah? Kamu lupa bawa pampers ya?" Salah satu santri dengan berani menggoda Dolah. "Sialan, tidak ada ustadz, aku hajar kamu." Dolah mengepalkan tangan dan bersiap memukul santri tadi. Santri tadi langsung kabur ke belakang sambil tertawa. Tak hanya sampai situ, santri lain yang mempunyai kesempatan mengejek Dolah. Mengejek Dolah sampai puas. Bahkan sampai ada yang menawari kampung. Dolah benar-benar kesal. Dia ingin membalas mereka dengan pukulan, tetapi karena ada ustadz, dia tidak berani. Dolah memutuskan untuk kembali ke pesantren duluan. Dia sudah mengancam siapa saja yang akan mendapat pukulan dari tangannya. Dia sudah tidak sabar membuat santri-santri yang mengejek tadi bonyok. Tak berselang lama, Maman juga ikut kembali ke pesantren. Ketika masuk kamar, Dolah tiba-tiba menarik bajunya sambil mengancam. Ia mengancam agar Maman tidak menceritakan soal di tengah kebun tadi. "Tenang, aku bukan tipe orang yang suka membeberkan aib." Maman melepas tangan Dolah dari bajunya. "Awas saja." Dolah kembali ke tempat tidur. Maman hanya cekikikan. Dia tidak menyangka kalau Dolah hanya punya keberanian saat di pesantren saja. Dolah yang mendengar suara cekikikan itu langsung menatap Maman. Maman yang sudah capek memutuskan untuk tidur saja. Tidak terasa liburan sekolah sudah tiba. Besok para santri boleh pulang ke rumah masing-masing. Maman tentu senang karena dia bisa berkumpul dengan ayah dan ibu di kampung halaman. Sejak sore, Maman sudah bersiap karena nanti malam ia kebagian tugas menutup pintu masjid sehabis Isya.
Sholat Isya berlangsung dengan khusyuk dan ditambahi dengan doa bersama seperti biasa. Saat semua jamaah keluar, Maman menunggu di depan teras. Beberapa santri mengajak mengobrol dan menanyakan soal kepulangan besok. Maman menanggapi dengan seru. Satu persatu jamaah pergi dan hanya Maman sendiri di sana. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, Maman mematikan lampu dan kipas angin. Lalu ia tutup pintu satu persatu memutar. Namun, saat dia hendak mengunci, dia melihat masih ada jamaah perempuan yang sedang sholat. Maman yang tidak bisa melihat dengan jelas karena tertutup dinding, membuka pintu lalu masuk ke dalam, memastikan kalau masih ada orang. Ketika Maman masuk, dia tidak melihat ada apa-apa. Padahal jelas-jelas dia lihat ada yang masih sholat. Maman keluar dan mengunci pintu itu. Ketika mau mengambil sandal, Maman jelas-jelas melihat ada perempuan sedang sholat menggunakan mukena. Maman bergegas membukakan pintu masjid dan masuk lagi. Ternyata kosong. Tubuh Maman merinding semua. Dia pun bergegas pergi dari masjid itu. Maman keluar dari kamar dengan menjinjing tas punggung dan kantong plastik hitam. Saat hendak mencegat bus, Maman ditawari untuk pulang bersama Pak Darman dan Bu Sutiem. Tetapi Maman menolak. Dia tidak enak dengan putri yang seumuran dan satu pesantren. Tidak terasa sore sudah semakin pudar. Maman masih menunggu bus yang enggan datang-datang. Padahal sudah 1 jam ia menunggu. Ia mulai menduga-duga, namun ia masih berpikir positif. Maman menjadi mengantuk. Kantuk itu semakin membuat kedua matanya berat. Ketika hendak terlelap, bus datang. Maman gelagapan lalu naik. Maman duduk di barisan ketiga dari belakang. Bus berhenti sebentar saja di terminal karena waktu sudah tidak memungkinkan. Maman merasa senang karena dia bisa segera pergi pulang sampai rumah. Maman duduk di sebelah kanan karena bangku di bawah jendela sudah diisi ibu-ibu. Ibu-ibu tampak ramah. "Mau kemana, Nak?" Ibu-ibu itu bertanya dengan suara sangat lembut. "Mau pulang, Bu. Ibu mau kemana?" Maman membalas dengan ramah juga. Ternyata mereka pulang di tempat yang sama. Obrolan mereka berhenti saat ibu-ibu mengeluh mengantuk. Maman mempersilahkan ibu itu untuk tidur. Malam sudah menjelang, suasana bus menjadi menakutkan. Penumpang lain pada tidur, sedangkan Maman tidak bisa. Mata Maman masih terbuka lebar. Karena bosan, hanya menatap bangku di depannya saja, Maman mengamati sekitar. Namun ketika dia melihat bangku paling belakang, Maman melihat ada perempuan berjilbab dan mengenakan baju putih. Seketika jantung Maman seperti berhenti. Maman sadar bangku itu kosong saat dia naik, dan bus belum berhenti atau menaikkan penumpang lagi. Tetapi, kenapa ada perempuan berjilbab? Tampilan dan auranya juga berbeda. Maman sedikit berdiri dan mengamati satu persatu bangku di bus. Semuanya terisi dan tidak ada yang kosong. Berarti artinya tidak ada penumpang yang pindah ke belakang. Maman menelan ludah. Dadanya naik turun dan napas tersengal-sengal. Siapa perempuan itu? Maman amati lagi. Perempuan itu tidak ada. Maman mencari dengan mengedarkan pandangan di semua sudut. Namun, tidak ada menemukan perempuan yang dimaksud. Maman kembali diam sejenak. Dia masih terus memikirkan perempuan itu. Rasa penasaran yang sudah terpanggang di pikiran dan hati membuat Maman menengok lagi. Perempuan itu ternyata ada. Tubuh Maman merinding. Apalagi perempuan itu mengamatinya tanpa berpaling sedikit pun. Apa jangan-jangan perempuan itu
adalah perempuan yang Dolah lihat saat di kebun. Maman menggigit jari jempol karena takut. Maman yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa memutuskan untuk memejamkan mata. Maman takut hingga tertidur. Dia terbangun saat kondektur teriak akan sampai di terminal dekat rumah. Maman segera bersiap turun, begitu juga dengan ibu-ibu di sampingnya. Maman segera memesan ojek yang mangkal di terminal untuk mengantarnya pulang. Ojek yang sudah menjadi langganan Maman langsung menancap gas motornya. Maman sudah sampai di rumah. Marni dan Handoko senang melihat ia pulang. Mereka meminta Maman untuk istirahat karena Marni akan menyiapkan makan. Handoko mengajak sang buah hati untuk mengobrol. Dia menanyakan soal pesantren dan Ustadz Somad. Maman menceritakan pengalaman seru hingga mistis. Handoko tersenyum saat mendengar Maman cerita soal perempuan di masjid yang ikut sholat dan saat dia hendak menutup pintu masjid. Handoko mengatakan hal itu biasa, karena jin bisa tinggal di mana saja. Maman mengangguk, tetapi kadang dia takut, apalagi saat berada di bus dalam perjalanan pulang tadi. Handoko kaget kalau Maman melihat perempuan itu dalam bus. "Kamu hati-hati nak, jangan tergoda dengan perempuan itu, apalagi menanggapi. Abaikan saja jika perempuan itu datang atau mengikutimu." Handoko menjadi khawatir. "Baik pak, Maman akan jaga diri dan menuruti nasihat." Maman tersenyum. Marni datang membawa nasi goreng dengan telur dadar di atasnya. Nasi goreng inilah yang membuat Maman ingin pulang ke rumah. Tidak ada yang bisa membuat nasi goreng seenak ibunya. Selesai makan, Maman membantu Marni membereskan piring dan gelas. Marni senang melihat Maman semakin tambah rajin. Libur pun telah usai. Maman diantar Marni dan Handoko sampai ke terminal. Sampai di terminal, sore sudah mau hampir habis. Maman berkeringat saat melihat matahari menggelincir perlahan menyembunyikan tubuhnya. Keringat itu menandakan rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Maman yakin dia akan naik bus saat petang, dan tentu saja dia akan melalui perjalanan dengan gelapnya malam. Pengalaman perjalanan dalam bus saat malam ingin Maman hindari, apalagi setelah kejadian melihat perempuan misterius waktu itu. Maman sempat bimbang dan ingin pulang besok pagi, tetapi karena tadi ditelepon oleh Ustadz Somad, Maman harus segera balik ke pondok pesantren. Bus yang ditunggu datang. Maman bersalaman dan berpelukan dengan orang tuanya, lalu naik. Tidak mau mengulang kejadian itu, Maman memilih duduk berisian kedua dari depan. Dia tidak mau memilih duduk belakang lagi. Bus berjalan setelah semua penumpang naik. Semua bangku bus penuh. Maman tidak melihat ada celah yang kosong. Ia merasa lega ketika kursi-kursi bus penuh. Berarti tidak ada celah untuk perempuan itu duduk. Maman duduk dengan tenang. Namun saat semua tertidur, Maman malah melihat perempuan itu berdiri persis di dekat sopir. Tatapan perempuan itu membuat Maman menutup mata dengan kedua tangan. Karena semakin takut, dia turunkan posisi duduknya agar tidak terlihat dari belakang. Perempuan itu menghilang ketika ia mengalihkan kedua tangan dari wajahnya. Maman mengangkat tubuhnya lalu menatap sekitar. Perempuan itu berada di atas tempat duduk salah satu penumpang. Melihat itu membuat kepala Maman sangat pusing dan ia pun mulai tidak sadarkan diri. Maman sedikit pusing ketika sampai di pesantren. Dia tidak banyak mengobrol dengan santri lain karena memilih langsung ke kamar. Ustadz Somad mengumumkan sebuah informasi jika Kiai Hamzah sedang ada acara di luar pesantren. Jadi, semua hafalan akan dihandle oleh para ustadz. Maman menguap dan kedua matanya terasa berat. Dia sangat mengantuk, apalagi saat ini sudah jam 10 malam. Perjalanan jauh tadi
membuat Maman sangat lelah dan ingin langsung tidur. Waktu berjalan begitu cepat. Hari pertama di pesantren mereka habiskan dengan bersih-bersih. Namun, ketika sore tiba, ada kejadian mengerikan di pesantren. Para santri yang jarang sholat kesurupan. Mereka tiba-tiba menangis seperti seorang perempuan. Santri yang mengetahui hal itu teriak-teriak ketakutan. Ustadz Somad dan ustadz lainnya menolong mereka. Maman membantu mengevakuasi para santri yang kerasukan ke masjid. Ustadz Somad membacakan ayat kursi, tetapi tidak mempan. Ternyata yang merasuki mereka adalah jin muslim. Sehingga ketika dibacakan ayat kursi, mereka malah menirukan. Bahkan Maman yang mencoba membacakan ayat kursi malah disalahkan harokat bacaannya. Semua harokatmu kurang benar. Suara perempuan yang ada di dalam tubuh santri. Setelah mengatakan hal itu, dia malah tertawa. Maman malah menjadi minder karena ditertawakan. Di dalam hati Maman bertanya-tanya tentang siapa yang merasuki para santri itu. Ia tidak menyangka ada jin yang bisa tahu harokat ayat kursi sehingga bisa membenarkan. Bagaimana ini Ustadz? Ustadz lain juga sudah kewalahan. Para santri tidak lagi menangis, tetapi malah tertawa terbahak-bahak. Ustadz Somad memegangi kepala. Aku rasa yang merasuki anak-anak bukan jin biasa. Tingkatannya jauh lebih tinggi dari kita. Hanya Kiai Hamzah yang bisa mengatasi. Ustadz Somad mengeluarkan ponsel dari saku, lalu menghubungi Kiai Hamzah. Suara masjid itu dipenuhi suara perempuan tertawa. Bahkan ada beberapa yang membaca sholat. Maman hendak menghentikannya, tetapi Ustadz Bakar melarang. Selama tidak membahayakan, Maman tidak perlu menghentikan apa yang mereka lakukan. Dolah yang jarang sekali sholat menjadi takut. Tiba-tiba saja dia duduk di dekat Maman mencari perlindungan. Sambil menunggu Kiai Hamzah datang, Ustadz Somad meminta para santri terus berzikir dan mengaji. Dolah yang sudah lama tidak berzikir mendadak sangat khusyuk. Para santri yang kerasukan masih ketawa-ketawa sendiri. Beberapa malah ada yang mendekati Maman dan memeluk Maman dari belakang. Maman yang kaget sekaligus takut jingkrak-jingkrak. Suasana semakin menegangkan. Para santri yang kesurupan bertambah. Ustadz Somad semakin panik. Berkali-kali ia melihat gerbang pesantren, berharap Kiai Hamzah segera datang. Semua mulai kondusif ketika Kiai Hamzah datang. Kiai Hamzah memukulkan tongkat yang selalu dia bawa kemana-mana. Seketika para santri yang ketawa sendiri mendadak pingsan. Hanya satu santri yang belum sembuh. Dia malah memelototi Kiai Hamzah. Siapa kamu? Kenapa datang mengganggu acaraku? Santri itu mendekati Kiai Hamzah. Ia merasa kesal karena rencananya malah digagalkan. Tidak perlu berlagak galak seperti itu. Aku sudah tahu kamu siapa. Ada apa membuat keonaran di pesantrenku? Kiai Hamzah tersenyum. Dia menanggapi ancaman santri itu dengan sangat tenang. Santri itu tertawa sambil bertepuk tangan. Suara santri laki-laki itu menjadi perempuan. Kiai Hamzah tidak mau berbasa-basi. Aku tahu kamu caper dan bertujuan lain datang ke sini. Langsung saja, apa keinginanmu? Kiai Hamzah memegang pundak santri yang ada di depannya. Ampun Pak Kiai, jangan dipegang begitu. Sakit. Baiklah, saya mengaku. Saya suka dengan santri itu. Santri yang kerasukan itu menunjuk Maman. Maman kaget, lalu melambaikan tangan. Kiai Hamzah melirik Maman. Memang tidak salah jika jin yang memasuki santri-santrinya menyukai Maman. Maman anak rajin dan hatinya bersih. Sehingga bukan hanya manusia yang kepincut, jin pun bisa sampai kepincut. Lalu maumu apa? Kiai Hamzah terus mengulik tujuan dari jin itu. Aku ingin dinikahkan dengan anak itu, Kiai. Jin itu cekikikan. Maman semakin panik. Dia melambaikan tangan lebih kencang lagi. Kiai Hamzah malah tersenyum.
Kiai Hamzah menasihati jin itu kalau manusia dan jin tidak bisa menikah. Jin itu mengamuk dan menjambaki rambut santri yang dirasukinya itu. Kiai Hamzah pun membuat perjanjian. Dia tidak ingin pesantrennya semeraut gara-gara jin itu. Kamu hanya ingin dinikahkan saja kan? Dia anakku, jangan sampai kamu bawa kemana-mana. Dan ingat, setelah aku ingatkan jangan pernah kembali dan menakuti anakku lagi. Kiai Hamzah memukul bagian pundak santri itu. Jin itu kesakitan dan menyanggupi. Kiai Hamzah juga tidak segan-segan akan menghukum jin yang dia tahu adalah jin muslim. Sehingga tidak terlalu bahaya. Kesepakatan sudah dibuat. Maman maju setelah Kiai Hamzah memanggil. Maman, tenang saja. Semua ini tidak ada resiko dan efek apapun. Kiai Hamzah mengelus kepala Maman. Maman mengangguk. Rasa takut masih membelenggu hati dan pikirannya. Santri itu duduk di samping Maman. Santri itu tertawa dan cekikikan terus-menerus. Tingkah lakunya seperti pengantin baru. Kiai Hamzah melangsungkan akad keduanya. Hingga tiba-tiba santri itu pingsan karena jin keluar sesuai perjanjian. Maman yang penasaran bertanya, "Maaf Kiai, siapa yang merasuki teman-teman?" "Oh, dia jin perempuan muslim. Dia memakai jilbab dan berpakaian putih setiap saat." Mendengar penjelasan Kiai Hamzah, Maman tercengang. Jangan-jangan perempuan yang selalu mengikutinya saat naik bus. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Hom Narasi.